Selamat datang di Sinek Metode Data Indonesia. Kembali dengan saya Jonathan Sunoto. Kali ini akan mempresentasikan Access Professional Edition atau bisa disingkat dengan APE, produk dari Bosch. Nah, Sinek Metode Data Indonesia dengan bangga mempersembahkan kami selaku distributor dari Bosch Indonesia atau PT Robot Bosch Indonesia. Jadi PT Robot Bosch ini telah bekerjasama dengan PT Sinek Metode Data Indonesia untuk memasukkan beberapa produk unggulannya di surveillance solution. Jadi untuk CCTV, access control, kita memasukkan barang-barang tersebut untuk menambah line up produk daripada Sinek Metode Indonesia itu sendiri. Nah, apa itu Access Professional Edition? Secara singkat, dia adalah sebuah software untuk manajemen building, bangunan. Jadi seperti apa? Mari kita bahas. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, jadi dia untuk bangunan dan gedung. Nah, jadi komponennya adalah dia memiliki kayak semacam modular, biasa disingkat AMC. Jadi modular itu yang ditanam di setiap servernya untuk surveillance ya. Jadi bukan server komputer, jadi ditanam atau enggak di elevator atau di lift. Jadi kalau dalam gambar ini contohnya adalah di lift. Jadi kalau misalnya di lift ini kita pasang modular tersebut supaya untuk merekam aktivitas yang ada. Aktivitasnya maksudnya apa? Contohnya kalau misalnya kita pergi ke sebuah gedung, kita harus tapping dulu, tapping kartu, nanti tapping kartu ke readernya akan menuju lantai tertentu. Nah, itu yang kami jual. Semua solusinya, readernya, kartunya, modularnya, softwarenya ya. Ini sekarang kita miliki Access Professional Edition. Nah, jadi untuk readernya sendiri itu bisa sampai 512 reader license. Jadi readernya itu adalah alatnya untuk membaca tapping kartunya tersebut. Lalu juga AMC yang tadi saya bilang adalah AMC itu adalah modular utamanya untuk menggerakkan daripada transaksi log tersebut. Nah, sampai 128 dan di AMC ini untuk input outputnya ada punya 56 untuk LS485. Jadi kalau misalnya kita punya tipe yang LS485 kita bisa pakai sampai 56. Lalu juga kalau untuk yang tipe kabel Wigan itu bisa sampai 64. Nah, ini jadi quick overview aja. Saya untuk jadi di sini ada BIS nih, BIS atau ICE. Jadi BIS ini adalah Building Integration System. Jadi BIS ini untuk yang bangunan lebih besar. Nah, contoh saja untuk vertical fokusnya kalau di AP itu commercial building, manufacturing, education. Sedangkan untuk di vertical fokus dia sama dengan apa ya, tapi additionalnya ada tambahan, ada untuk airport, metro, stadium, power plant, energy, governmental, dan perbankan. Nah, ini skalanya memang lebih besar. Nah, pojok klasifikasinya juga kalau ini professional solution from entry level to mid level. Jadi untuk yang entry level sampai menengah, dan kalau yang untuk BIS ini memang untuk yang sudah enterprise. Gitu. Nah, selanjutnya adalah di API ini juga karena dia software ya, dia juga sudah mempunyai SDK. Jadi SDK ini semacam format yang dimiliki oleh Bosch untuk cardholder data, sehingga jadi kalau kita punya keinginan untuk misalnya kita kalau tadi mau tapping, kita mau ada instruksi tertentu, misalnya kalau saya mau tapping datanya misalnya kalau kam kemana, nah itu kita kan mungkin custom. Nah, dengan SDK ini kita bisa membuat hal itu jadi lebih mudah. Nah, selanjutnya adalah Milestone Integration. Nah, Milestone ini adalah third party application. Jadi dia ada tambahan lagi. Jadi selain ada si S-nya dari Bosch, ini juga kita akan mengkolaborasikan dengan Milestone. Milestone ini memang sudah malang melintang ya untuk dunia manajemen dan control serta security. Jadi memang sudah banyak yang pakai dengan Milestone. Nah, untuk DAP ini dia bisa untuk mendaftarkan kartu dan untuk menjadi cardholder administration. Jadi kalau kita mau daftar kartu di awal dan kita mau mengadministrasikan kartu-kartu tersebut, software ini sudah mampu. Lalu juga untuk security management dan controlnya juga sudah di-includekan dengan Milestone. Nah, melanjutkan dari Milestone yang tadi, fiturnya ada apa aja sih sebenarnya? Nah, fitur yang tadi apa aja yang ada itu adalah entrance mandatory. Jadi kalau misalkan ada objek atau ada seseorang yang mungkin melewati pintu, maka nanti langsung kameranya akan menyorot ke pintu tersebut dan akan muncul seperti yang ada di kiri Bapak Ibu, di layar kiri Bapak Ibu. Ini contohnya aja. Nah, terus
setelah pintunya terbuka kita bisa memasuki fitur video verifikasi atau video verification. Jadi kalau misalnya pas ada tiba-tiba nih objeknya adalah orang, dia akan langsung mencari muka dan mukanya itu terdaftar di database apa enggak. Jadi yang tadi di awal kita bisa card holder administration itu kita harus take a foto, jadi kita harus punya mukanya dulu. Nah ketika di verifikasi itu apakah memang betul atau tidak, nah lalu kita juga bisa melihatnya secara detail di map. Jadi mapnya itu yang tadi di awal, kalau bisa kita lihat di map di awal tadi. Nah di sini jadi nanti bisa map viewer. Lalu juga ada alarm manajemen. Jadi kalau memang orang tersebut misalnya yang bukan Jimmy Benson ini tidak terdaftar atau memang tidak terdaftar di card holder, nah jadi dia akan membunyikan alarmnya di area tertentu. Nah yang terakhir dia juga memiliki history event log. Jadi kalau misalnya untuk log-log tertentu dia memiliki history eventnya. Nah ini bisa digunakan untuk analisis data, misalnya kebutuhan jam absen atau mungkin kebiasaan karyawan kita. Nah datangnya jam berapa, pulangnya jam berapa, atau sering buka pintunya jam berapa atau gimana ya. Nah atau kita mau custom, nah tadi kita bisa dengan SDK tersebut atau kita bisa menggunakan business intelligence application yang lain. Berikut ada video dari bos. Alarm! Everybody out! But why are the doors closed? And why can't the employees get into their office? With proper access control, this kind of thing won't happen. Jim, from the Bosch sales team, knows how important this subject is. For his new customer, the goal is to create the ideal access control solution for a large office building. Jim knows the products well. The two software, APE and ACE, the Access Modular Controller, a wide range of readers, and many different cards and key fobs. Since it is a large, more complex project, Jim decides to recommend ACE. Of course, the customer may start out with APE initially, and then choose ACE for a larger solution later on. The hardware would remain the same. Both solutions are future-proof thanks to their built-in scalability via expansions, and both offer the possibility of integrating other solutions. Among others, this access engine integrates visitor, car park, video or key and asset management solutions. And of course, the overall solution is highly reliable. For example, with ACE, thanks to an additional security layer, if the workstation fails, the controllers still communicate with each other and share necessary information from the readers. APE offers effective security through many security checkpoints, from badge enrollment and entrance control to alarm management with video verification. Once the software is selected, Jim agrees with the customer on the reader technology and credentials. Then Jim decides on the number of controllers. And let the installation begin. Jim and Bosch, experts in access control. Scalability, integration, reliability. Jim dan Bosch adalah teman dan adalah solusi. Jadi kalau kita sudah melihat video dari Bosch tadi, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi penjelasan saya di awal untuk melengkapi di videonya dari Bosch. Nah sekarang kita sedikit tambahan, ada additional license information. Jadi karena namanya software pasti ada license-nya. Nah license-nya sendiri itu ada APE itu adalah satu license. Nah satu license itu tadi untuk misalnya tadi 512 reader up to ya. Nah ini adalah tambahannya. Kalau misalnya tadi mau menggunakan milestone export tag integration yang tadi yang di awal yang saya jelaskan, ada video verifikasi, alarm manajemen dan sebagainya, itu menggunakan tipe yang ini. Lalu juga untuk tambah 512 reader lagi atau 64 lantai itu juga bisa menambahkan. Nah untuk SDK for card holder information, nah itu juga ada tambahannya lagi. Nah SDK-nya ini tadi untuk custom daripada sebuah coding Bapak Ibu. Nah, emergency license juga include all feature dan juga APE ini memiliki aplikasi demo. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin mau didemokan nanti di akhir slide saya ada informasi lebih lanjutnya.
Jadi kita masuk ke slide selanjutnya. API ini sudah support untuk Windows 10, Windows 7 juga support. Sayangnya untuk Windows 8 belum pernah dicoba oleh pihak Bosch. Tapi untuk 7 dan 10 justru lebih banyak ya digunakan dibanding Windows 8. Sekian presentasi dari saya mengenai APE. Untuk informasi lebih lanjut atau Bapak Ibu membutuhkan informasi tambahan, bisa email ke saya di yonathan.sunoto@metodata.co.id atau bisa mengunjungi website kami di www.sinecmetodata.com.